Kasus antara Ari Bias dan juga Agnes Mo mungkin saja bisa dihindari andai satu dari dua hal ini sudah dilakukan. Boleh gue jelasin? Jadi, setelah gue membaca dan berusaha memahami kasus ini, gue berkesimpulan bahwa setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan, yang mana kalau salah satunya aja dilakukan, kasus ini tuh nggak ada. Apa aja sih hal yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah terkait dengan izin atau lisensi. Kenapa gue bilang izin atau lisensi? Karena izin dan lisensi adalah dua hal yang berbeda. Nah, terkait dengan pengertian masing-masing, persamaannya dan juga perbedaannya, akan gue buatkan video yang berbeda. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa kalian follow IP Pro. Nah, sekarang kita berandai-andai karena ya kasusnya udah ada. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berandai-andai. Andaikan Agnes Mo atau setidaknya penyelenggara sudah mendapatkan izin dari Ari Bias atau melakukan perjanjian lisensi dengan Ari Bias supaya Agnes Mo bisa membawakan lagu Bilang Saja, which is adalah ciptaannya Ari Bias, kasus ini nggak ada. Kenapa gue bilang nggak akan ada? Ya karena hal yang disyaratkan oleh pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah terpenuhi. Yang disyaratkan oleh pasal tersebut adalah kalau misalnya mau menggunakan hak ekonomi atas ciptaan harus wajib dengan izin pencipta. Nah, kalau misalnya izinnya sudah didapatkan, beres. Kasusnya nggak ada. Sama halnya, andai hal kedua ini juga sudah dilakukan. Let's say tidak ada izin langsung dari pencipta, tapi entah Agnes Mo kah atau penyelenggaranya sudah membayarkan royalti kepada pencipta melalui LMKN, maka syarat dari ketentuan di dalam pasal 23 ayat 5 sudah terpenuhi. Jadi kalau terkait izin atau lisensi tadi, itu kan kaitannya dengan pasal 9 ayat 2. Nah, pembayaran royalti melalui LMKN sebagai pengganti dari izin ada di dalam pasal 23 ayat 5. Jadi, kalau misalnya sudah membayarkan royalti kepada pencipta melalui LMKN, dianggapnya secara tidak langsung izin pun sudah didapatkan, gitu ya. Jadi, aman dan kasus ini tidak ada. Ditambah, sebagai salah satu prosedur yang dilakukan pada saat ada sengketa terkait dengan hak cipta, sebelum masuk ke pengadilan, mediasi dilakukan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya sudah masuk pengadilan, apalagi sampai ada putusan seperti ini, mediasinya seperti apa? Dilakukan atau enggak? Atau sudah dilakukan ternyata para pihak nggak ada? Atau para pihaknya ada tapi tidak menemukan jalan keluar terbaik? Makanya kasus ini jadi ada. Nah, gue nggak tahu sampai perkara mediasinya.